Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Irawan. Tentunya sebagian dari Bapak Ibu yang nonton ini sudah pernah bertemu saya secara langsung pada saat arsut ayam. Ya, benar, saya ini penjual ayam secara online yang terkadang untuk beberapa kiriman yang areanya dekat dengan lokasi saya sendiri yang mengirimkan, karena usaha ini juga barusan juga saya bibit kurang lebih sekitar berapa bulan ya, 5 atau 6 bulan lah usaha online ini baru berjalan, dan mulai menanjak di 3 bulan terakhir yang sangat, menurut saya sangat pesat sekali. Saya membuat video ini karena ada beberapa Bapak Ibu atau konsumen lah, tepatnya konsumen yang sudah menjadi langganan, kok memberikan satu ide kepada saya, Pak. Begini, Pak, nggak ada tah arisan ayam yang bisa kira-kira kayak arisan sembako tuh modelnya. Jadi beberapa orang menyicil uangnya secara, menabung uangnya secara sedikit demi sedikit, yang nantinya pada akhir tahun dia mendapatkan sembako dengan sejumlah uang tabungan dia. Kalau saya secara pribadi sih mungkin nggak begitu berminat untuk saving hal seperti itu, karena juga kan bagaimana ya, menjadi beban tersendiri buat saya menyimpan uang dalam jangka waktu yang sangat lama seperti itu. Hitungannya kan tahunan kalau arisan sembako, kayaknya sih yang saya tahu gitu. Karena istri saya cerita memang ada arisan sembako biasanya di kampung-kampung. Bapak-bapak, ibu-ibu di kampung itu menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, yang tentunya uang itu akan diambil pada saat lebaran berupa sembako gitu. Jadi kalau saya sendiri berpikir kok kayaknya enggak ya gitu. Tapi saya punya satu ide yang mungkin bisa masuk. Jadi gini, saya mempunyai beberapa rencana untuk pengembangan ayam, jual beli ayam secara online ini, yaitu membangun beberapa pos untuk mempercepat pengiriman. Yang saat ini satu pos pengiriman itu hanya ada di Singosari. Jadi pada saat ada konsumen wilayah Lawang ataupun Malang, semuanya berangkat dari Singosari. Biasanya setengah 6 pagi, kurir akan berangkat secara bersamaan gitu. Nah, karena konsumen ini sudah mulai banyak, saya berencana untuk mengembangkan memiliki pos-pos tertentu di beberapa tempat. Misalkan Singosari 1, Lawang 1, Malang 1, yang secara otomatis akan mempercepat kinerja kita juga, membuat lebih efisien, lebih efektif, dan menambah kuota pembeli lah. Artinya pada saat pembelian dengan kapasitas tertentu, kita nggak terlalu siang mengirimkan ayamnya. Itu rencana saya ke depan. Nah, dengan ada ide dari sebagian Bapak Ibu yang tentang arisan sembako tadi, saya ingin menawarkan suatu investasi, tapi investasi yang tidak saya tentukan jumlah, yang saya batasi jumlahnya gitu. Jadi tidak setiap orang bisa berinvestasi secara bebas gitu ya. Artinya jumlahnya saya batasi gitu. Jadi dengan satu keuntungan, yaitu produk ayam saya sendiri. Jadi misalkan begini, Bapak Ibu, saya menetapkan suatu investasi bagi Bapak Ibu yang berminat dan memang merasa mengkonsumsi ayam itu secara rutin, atau mempunyai kebutuhan tertentu, barangkali punya warung, atau mungkin mengelola hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan konsumsi yang melibatkan ada lauk pauk ayam gitu. Saya menawarkan investasi kecil-kecilan. Saya diuntungkan karena uang investasi tersebut bisa membantu saya dalam pengembangan. Bapak Ibu diuntungkan karena mendapatkan free produk dalam per minggunya gitu ya. Setiap minggunya Bapak Ibu akan mendapatkan produk. Berapa jumlah besaran produknya? Mungkin garis besarnya seperti ini. Kita mulai investasi yang paling kecil, yaitu 200.000. 200.000 itu Bapak Ibu akan mendapatkan 1 kilo produk gratis setiap minggunya. Jadi lalu kapankah uang 200.000 ini bisa saya tarik gitu. Jadi uang ini bisa ditarik atau diambil minimal 1 bulan setelah investasi. Jadi investasi misalkan tanggal 1 Oktober, maka tanggal 1 depan Bapak Ibu boleh narik investasinya, barangkali nggak berminat lagi misalkan gitu. Saya mau ambil investasinya karena membutuhkan uangnya, boleh. Lalu berapakah jumlah investasi maksimal satu orangnya? Yaitu hanya 2 juta rupiah, tidak lebih. Dengan perincian, kalau 200.000, Ibu mendapatkan 1 kilo free setiap minggunya. Kalau 400.000, jadi berlaku kelipatan. 400.000 Ibu mendapatkan kurang lebih sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo per minggunya. Kalau misalkan 600.000 Ibu mendapatkan 3,5 kilo.
Kalau 800.000, Ibu mendapatkan kurang lebih sekitar 5 kilo. Kalau misalkan 1 juta rupiah investasinya, Ibu mendapatkan 7 kilo ayam setiap minggunya. Artinya itu seolah-olah jadi satu bentuk bunga yang saya berikan kepada Ibu, tapi berupa produk. Lalu apakah bisa produk itu saya uangkan? Bisa, namun itu akan nilainya lebih kecil karena uang itu akan saya rupiahkan sesuai dengan harga ayam saya yang saya ambil pada saat saya beli ayam. Jadi misalkan harga ayam saat itu adalah ayam hidup yang saya ambil saat itu adalah 15.000, dengan HPP saya misalkan di harga 20.000, maka ayam saya hargakan 20.000. Kalau Ibu misalkan mendapatkan 7 kilo, maka 7 kilo dikalikan 20.000, bukan dengan harga jualnya, gitu. Jadi perhitungan ini saya buat memang mungkin bagi sebagian orang kan merasa kok kecil ya? Iya, karena saya nggak mau mati konyol. Saya bukan ingin menawarkan suatu investasi yang ending-endingnya membuat saya sendiri merugi dan ini lucu gitu maksudnya. Enggak. Sebelum saya membuat video ini, saya coba menghitung secara detail supaya ini bisa berjalan dengan lancar, saya pun tidak dirugikan, Bapak Ibu pun juga tidak dirugikan, mendapatkan sedikit keuntungan dan mungkin tidak besar bagi sebagian orang. Tetapi Bapak Ibu sendiri tahu bahwa ayam itu untungnya hanya 1.000-2.000 rupiah. Yang kita butuhkan hanya kuantitas, rutinitas, dan kualitas pastinya. Gitu. Jadi saya mencoba menawarkan investasi ini. Video ini tidak untuk umum. Video ini hanya saya tujukan atau saya akan kirimkan kepada orang-orang yang selama ini sudah menjadi langganan tetap saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Jangan sungkan-sungkan untuk melakukan komplain apabila memang ada produk saya yang tidak puas atau pelayanan kami yang tidak puas. Jadi kalau memang video ini kurang lengkap atau kurang jelas, monggo silahkan japri saya sendiri gitu. Jadi langsung aja untuk detailnya. Nanti kalau barangkali Bapak pengen tahu perhitungannya lebih detailnya lagi bagaimana, silahkan. Dan yang kedua, tujuan saya buat video ini adalah sebagai satu bukti otentik yang bisa Bapak Ibu pegang sebagai jaminan. Selain nantinya ada hitam di atas putih dari saya. Jadi gitu. Jadi ibaratnya pada saat memang saya berniat jelek nih misalkan gitu. Saya mau ambil uangnya orang berinvestasi kemudian saya menghilang begitu. Kan kurang lebih kan itu kemungkinan yang terjadi pada saat kita bermain curang. Video ini adalah salah satu bukti untuk Bapak Ibu bisa membuat laporan ke polisi. Di sini ada wajah saya, ada suara saya secara langsung, dan ada statement yang saya ucapkan secara langsung. Jadi tujuan ini, ajakan ini bukan untuk ini ya, bukan untuk bagaimana saya mendapatkan modal lebih, tidak. Memang benar saya membutuhkan modal, tetapi saya lebih cenderung bagaimana caranya saya bisa saling menguntungkan. Kalau bank saya pikir nggak perlu dibantu, tetapi kalau kita sama-sama konsumen, mungkin kita bisa saling membantu di tengah masa sulit seperti ini. Mungkin itu tujuannya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, monggo silahkan japri kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.